menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, pasti ini yang orang, memberikan Bang, matahari bagi dengerin dulu, orang hei. jahat dan orang baik dan Kau benar, ini sebelum apa? Tuhan Kitab bagi orang sendiri benar. kau pelintir-pelintir, Itulah enggak salah itu salah. Maaf. Halo teman-teman, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Marilah kita belajar bersama-sama dengan melihat video agar menambah pengetahuan kita. Di perjanjian lama Tuhan dan Tuhan di perjanjian baru tidak konsisten. Karena tidak konsistennya, apakah maksud Bapak karena ada penyebutan Bapak? Bukan, karena beda konsep. Karena di dalam konsep perjanjian lama jelas ya, sudah jelas kalau di dalam perjanjian lama itu tidak ada yang namanya dosa waris. Bahkan Yesus pun tidak mengajarkan dosa waris ataupun dosa dengan penembusan darah manusia gitu ya. Seperti di Imamat 17 pasal 11. Katanya, nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Gitu ya. Ajaran penebusan dosa dengan darah dan nyawa binatang sangat jelas sekali dilakukan oleh Nabi. Contohnya Nabi Harun. Tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Alif gitu ya. Itu ada di Imamat 16 pasal 11. Harun harus mempersembahkan lembu gitu. Jadi jadi seperti gini ya, contohnya di Ibrani 9 pasal 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Nah, ini logika Paulus gitu. Ini berbeda gitu ya, Mbak. Antara konsep ketuhanan yang ada di perjanjian lama dengan di perjanjian baru itu berbeda gitu. Dan tadi balik lagi gitu, apabila ini betul rencana Tuhan, banyak sekali kontradiksinya ya. Artinya kok nggak sinkron ya antara Yesus dan Bapak gitu. Itu aja. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ditanggapi dulu, boleh, nanti saya nyambung lagi. Oke, kalau untuk tanggapan itu di perjanjian lama sama perjanjian baru Allah itu sama. Kenapa di perjanjian lama untuk penebusan dosa harus mengorbankan sapi atau domba atau lembu? Itu karena mereka memang harus melakukan itu. Kalau mereka melakukan kesalahan atau dosa, mereka harus melakukan itu karena belum ada juru selamat yang bisa menghapus langsung dosa-dosanya. Karena gini, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu hubungan Allah dengan manusia itu sudah tidak baik-baik lagi. Bagaimana caranya supaya hubungan Allah dengan ciptaannya kembali terjalin? Iban, potong Iban. Kok Iban bisa ngomong hubungan Allah dengan manusia nggak baik-baik lagi? Itu ajaran di kami, Ban. Enggak, ada ayatnya enggak? Aku menjelaskan enggak, ada ayatnya. Di ajaran kami. Ada ayatnya enggak, Iban? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu ada di Kejadian. Jelasin, Ban. Manusia takut. Bentar ya. Cek sambil nunggu aja ya, sambil nunggu. Ya, boleh saya sambung biar tidak kosong. Begini ya, coba kita membahas, kita mengenal Yesus dari apa yang diucapkan oleh Yesus itu sendiri, dari yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Misal begini,
di Matius 10 dari 17 sampai 19, di situ kan sudah dijelaskan juga. Kata murid-muridnya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, murid-muridnya tuh ingin tahu bagaimana caranya dia berada di dalam kehidupan yang kekal, pastikan di surga ya maksudnya. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Nah, itulah yang diajarkan oleh Yesus agar orang itu selamat dan berada di dalam kehidupan yang kekal, sesuai dengan kehendak Tuhannya Yesus atau yang dikatakan Allah Bapa itu. Itu yang diajarkan oleh Yesus, Mbak. Dan ketika ajaran Yesus ini masih selaras, masih paralel dengan ajaran para nabi terdahulu. Yesus tidak mengajarkan agar dia itu untuk mati di salib, tidak. Justru kan Yesus disalib itu kan karena difitnah. Nah, sementara yang Yesus ajarkan ketika dia hidup dan dia disampaikan oleh dia, jelas harus melakukan perbuatan yang baik. Bahkan dia bilang hanya satu yang baik, yaitu Allah saja. Kalau ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, ikuti perintahnya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kan gitu. Coba kita fokus dengan apa yang diajarkan dan diucapkan oleh Yesus. Silakan tanggapi. Mungkin boleh yang lain, Kreston atau Pak Umbu, dari Mbaknya lagi nyari data dulu. Iya Bang, jadi memang Yesus mengajarkan untuk kita menghindari perbuatan dosa. Tetapi jika kita sudah terlanjur jatuh dalam dosa, walaupun tidak seturut dengan kehendak kita, kelalaian kita, bukan niat kita, tetapi secara sengaja maupun tidak sengaja, itu harus ditebus di dalam nama Yesus. Ini ada ayatnya untuk penebusan dosanya. Saya baca ya di Yohanes 8 ayat yang ke-24. Ya, saya baca lagi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, Matius 1 ayat 21 berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sanksi dari dosa itu adalah mati, maut. Pertanyaannya, ketika kita mati, apakah akan dibangkitkan kembali bersama dengan Allah di surga? Nah, ketika kita tidak mengenal Allah kita melalui Yesus, kita tidak pernah akan dibangkitkan. Seperti itu Pak, penebusan dosa. Jadi bukan dosa sekarang ketika kita berbuat dosa langsung diampuni Yesus. Artinya kita mengimani bahwa ketika kita berbuat dosa saat ini, ganjarannya ketika mempercayai Yesus langsung diampuni, tidak. Tetapi nanti dipertanggungjawabkan pada akhir zaman. Bukan dosanya saat ini kita perbuat. Bang Kriston nangkap nggak poin yang tadi ayat saya bawakan itu? Anda nangkap nggak? Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya agar dia itu selamat nanti di akhirat, mungkin bahasanya begitu, agar dia selamat, agar dia berada di dalam kehidupan yang kekal sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana caranya? Itu tadi Yesus ajarkan. Iya betul, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan. Itu memang aturannya. Tetapi kalau terlanjur Anda sudah berbuat dosa, melakukan hal-hal perbuatan dosa, ya konsekuensinya Anda harus ditebus pada saat penghakiman terakhir. Loh, ya harus bertobat kok. Penghakiman terakhir gimana sih? Kan perintahnya suruh bertobat saja tidak cukup. Semua orang bisa Hindu bisa bertobat, agama lain pun bisa bertobat. Anda ini Tuhan, sebentar. Anda ini Tuhan. Kok siapa? Kenapa Anda bilang bertobat saja tidak cukup? Misal ketika di ajaran Yeskiel, ketika Tuhan Allah itu memerintahkan bertobat, walaupun di orang fasik berdosa, Tuhan melupakan dosa-dosanya. Dia memperoleh hidup yang kekal. Kenapa Anda bilangnya ditobat saja tidak cukup? Yesus sendiri bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang diajarkan oleh Yesus.
Kenapa Anda menyanggah ucapan Bang, Yesus? Kenapa Anda menyanggah yang saya Tuhan baca ajarkan? lagi Yohanes 8 ayat 24. Saya bacakan lagi ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, seperti itu Bang, Injilnya. Nah, akulah dia, apa itu di situ maksudnya? Akulah dia yaitu Allah. Loh, siapa bilang kok akulah dia, kenapa jadi Allah? Utusan Allah itu. Berapa kali Yesus menegaskan agar orang-orang Israel itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Kok Saya kenapa baca jadi lagi kau bilang Bang. akulah dia? Saya baca lagi dari Yohanes 8 ayat 24 sampai 24 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu ia katakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia ini huruf besar, yaitu Allah. Loh, coba Anda baca sampai 26. 26 baca deh kalau memang kepanjangan. Baca 26-nya coba. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengar daripadanya itu kukatakan kepada dunia ini. Yesus itu sebagai utusan dia, benar ya? Dalam konteks ia mengajari manusia untuk menyembah Allah, dia sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya makanya akulah dia itu kan sebagai utusan. Mereka itu kan menolak Yesus. Coba sampai ayat berikutnya, lihat sampai di 40, nanti dia itu dihakimi, yang kau usaha kalian kan untuk membunuh aku. Mereka itu menolak Yesus sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Orang-orang Yahudi kan menolak, bukan menolak sebagai Allah. Sekarang gimana mau menolak sebagai Allah? Utusan Allah aja sama orang Yahudi ditolak. Kembali lagi kepada ajaran Yesus. Makanya saya bilang tadi, Yesus mengajarkan agar orang masuk ke dalam kehidupan yang kekal seperti yang diucapkan ketika ditanya oleh murid-muridnya. Ya itulah perbuatan-perbuatan itu. Makanya kan Yesus bilang, aku diutus ke dunia ini bukan untuk menghilangkan kitab Torah dan kitab para nabi. Aku diutus bukan menghilangkannya, melainkan untuk menggenapinya. Dijelaskan oleh Yesus apa yang mesti digenapi. Aturan-aturan dari Tuhan dijelaskan oleh dia. Itulah yang dia katakan dia menerima firman Tuhan. Karena dia sebutkan di Yohanes 17 ayat 6, di Yohanes 12 48 49 50 itu dijelaskan. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Kan jelas itu. Itulah yang diajarkan oleh dia. Agar apa? Mereka berada di dalam kehidupan yang kekal. Loh, itu Yesus ketika sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, lalu Yesus sampai mereka sudah menerima, Yesus berdoa kepada Bapa agar mereka juga berada bersama dengan Yesus. Makanya kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau. Mereka itu pengikut Yesus. Yesus sudah bersyukur mereka mengenal engkau, satu-satunya ilah yang benar, dan mengenal aku sebagai yang engkau utus. Itu kata Yesus jelas. Ketika Yesus sudah dipercaya, ada yang percaya pengikutnya, murid-muridnya, bahwa mereka menuhankan satu Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan, lalu mengajarkan penggenapan Torah Musa dan para nabi, itu kesuksesan ajaran Yesus. Bukan masalah Yesus untuk mati di salib menebus dosa manusia. Mungkin berbeda ya Bang ya. Mungkin keinginan kita bahwa dalam perjanjian lama sudah dijelaskan bahwa ketika untuk menebus dosa, kesalahan-kesalahan kita, itu harus ada penebusan melalui lembu atau sapi, atau itu dengan darahnya. Nah, mengapa itu tidak berlaku untuk perjanjian baru? Karena Yesus itu sendiri adalah perjanjian baru hidup dan kekal. Artinya Yesus yang mengubarkan dirinya sendiri.
sebagai tanda perjanjian baru, hidup dan kekal. Kalau korban sapi lembu itu hanya bersifat sementara, tidak untuk kekal dan selama-lamanya. Yesus, coba kau bilang tadi ya, ketika Yesus mengajarkan tentang masalah aku datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di situ Yesus jelaskan, saya bilang tadi. Bahkan Yesus menjelaskan bagaimana ketika orang mau melakukan persembahan di atas mezbah itu diatur. Masih ada itu aturan Yesus itu, dia ngajarkan. Benar nggak di situ? Lagi logik dia Pak Ustadz. Ya benar. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus itu mengerjakan penggenapannya. Masalah nanti ketika mau melakukan kurban, melakukan persembahan, kalau masih ada penyakit hati, masih ada misal dosa salah sama orang, sama saudara, itu suruh maaf-maafan dulu, baru habis itu melakukan kurban. Itu yang diajarkan oleh Yesus, bukan mengajarkan mengorbankan dirinya. Itu dia ajarkan karena dia waktu itu masih berada di dunia, belum berakhir dia punya cita-citanya. Tidak ada yang salah kan yang saya sampaikan? Tidak ada yang salah, karena dia juga mengikuti tradisi atau ajaran Yahudi saat itu. Tapi maksud Jadi di Matius, Maksud yang tadi Bapak maksud bahwa dia maksudnya akan, Bapak yang tadi Pak dia akan bahwa menggenapi hukum Taurat itu, bahwa segala korban bakaran, korban sajian, binatang hewan itu diganti dengan dirinya. Jadi dia sudah menyempurnakan di situ. Jadi setelah dia pergi, dia berkorban, dia wafat, lalu bangkit. Itu berarti ajaran yang ada, yang korban-korban itu tuh sudah disempurnakan oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi bukan berarti ajaran seperti itu tidak baik. Salah sambung bagaimana? Pak, yang tadi saya sampaikan itu ajaran Yesus, bukan ajarannya Torah para nabi. Ajaran Yesus. Karena memang waktu itu kan dia masih ada bersama-sama dengan mereka. Dia belum melakukan sampai dengan terakhir, dia belum dikorbankan, dia belum jadi dibunuh. Jadi ketika dia dibunuh dulu. Sekarang begini, saya tanya kalau gitu sama kawan Kristen di sini. Matius 5 yang di ayat 17 itu udah sampai seterusnya ke bawah, itu sudah tidak berlaku lagi sampai Yesus disalib. Coba saya minta jawabannya. Matius 5, poinnya dari ayat 17 sampai ke bawah itu, apakah ajaran Yesus itu tidak berlaku lagi sampai Yesus di kayu salib? Ya, coba baca isinya bagaimana. Ya termasuk yang barusan saya sampaikan. Saya bacakan saja ya. Bukan untuk ke Matius 5 ayat 17. Kenapa jadi tidak setuju? Sebentar Bang. Ya, silahkan. Sebentar Bang, saya bacakan saja. Saya bacakan saja Injil Matius ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yang dimaksud dengan penggenapan hukum Taurat ya Bang ya, itu saya tambahkan saja di Matius 22 ayatnya yang ke... Lah, kok malah jadi ke Matius 22?
orang itu jelas Sebentar ucapan ya, Yesus sampai komparasinya, Bang, tuntas. ya. Dengar dulu. Matius 12 ayat yang ke-37 bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu maksud penggenapan hukum Taurat, Bang. Iya. Untuk orang Kristen tidak lagi pakai hukum lain. Ini Oke. hukum penggenapannya. Berarti Anda tidak mau mendengar Kriston. Berarti Anda tidak mau mendengar apa yang dijelaskan oleh Yesus di Matius 5 itu. Bukan tidak mau mendengar. Bukan Lah, tidak kenapa mau tiba-tiba mendengarkan, ke Bang. Matius 12? Karena itu semua ada hubungannya. Tetapi itu hukum dari hukum semua ini. Itu Puncak penyempurnaan. hukumnya itu, Bang. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat seperti itu, Bang. Iya. Bagaimana Anda mau paham ketika ayatnya aja tidak kau baca? Tadi katanya mau baca. Sudah dibaca tadi. Saya baca ulang lagi ya. Nah, Begini Bang Kriston ya. Saya bilang oke. Begini ya, biar tidak salah dipahami. Makanya kan dia pertama bilang, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Selama bumi ini masih tegak berdiri, masih ada penghuni, maka hukum Taurat itu masih berlaku dan penggenapan Yesus. Sepakat di sini ya. Karena Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan tapi untuk menggenapi. Dijelaskanlah oleh Yesus, karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun dari yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya bisa dikatakan di neraka. Kalau Anda meniadakan dari hukum Taurat, bahkan dari yang paling terkecil pun, konsekuensinya kata Yesus, Anda akan menduduki di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus lebih baik dari orang-orang Farisi. Makanya disinilah penggenapan Yesus. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, inilah ajaran Taurat. Bagaimana penggenapannya Yesus dia jelaskan, kan gitu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus itu penggenapin lagi. Yang harus dihukum itu bukan hanya tentang orang yang membunuh, marah kepada saudaranya pun harus dihukum. Dihukum. Anda paham Gimana, Pak? sekali itu. Berarti Anda sudah sangat paham. Iya, kenapa Anda tadi tidak paham? Kenapa dilewatin? Kenapa tidak setuju? Bukannya tidak setuju. Yang kita jelaskan itu ajaran Yesus itu bahwa hukum cinta kasih itu semua itu berarti sudah melampaui daripada hukum Taurat itu. Kita jangan, iya Pak, contoh begini, Yesus bilang kan, mana ya, saya bilang tadi yang poin-poinnya aja ya. Bukan hukum Taurat, tetapi yang disempurnakan, yang diajarkan, yang lebih baik dari itu, Anda tidak terima, Anda menolak itu, Anda masih dengan cara lama dalam perjanjian bilang lama. ke Anda sih? Ini ajaran Yesus, Pak. Katanya Anda pengikut Yesus. Iya, tapi Anda kan memilah perjanjian lama itu, Taurat itu ya seperti itu saja. Anda tidak menerima Yesus sepenuhnya. Lah ini yang diucapkan oleh Yesus itu yang diajarkan tuh tadi seperti itu, Pak.
contoh begini ya. Anda menjalankan atau Yesus, tidak? Yesus contoh begini. Yesus menjalankan Taurat. Dia juga disunat. Karena memang ajarannya seperti itu. Tetapi dalam penyempurnaannya, dalam perjalanannya, konsep sunat ini sudah berkembang, berbeda. Yang Yesus tekankan itu bukan soal masalah sunat daging. Aduh. Tetapi itu dalam Injil, dalam kitab suci tertulis. Tetapi soal sunat hati. Pak, makanya Pak, saya bilang kalau memang toh ini kita Bapak ya, ketika Yesus bilang tidak meniadakan, dia menggenapi. Kalau ada yang menghilangkan hukum Taurat setitik pun dia akan dapat hukuman. Kita ikuti aja dulu lah alurnya apa yang dijelaskan oleh Yesus. Kita nggak usah kemana-mana pembahasannya. Ya, Kok malah jadi kesunat hati segala. Iya. Gitu. Karena itu penyempurnaan dari kita hukum Taurat seperti itu. Makanya sering melebar apa kita Bang, diskusi kita Bang, Bukan itu takbang melebar. mana. Ini salah satu contoh kecil. Jadi yang kalian bahas sampai dengan berkembang bahwa ikut konsep Paulus begini. Paulus karena apa? Karena Paulus itu Belum diberi lari kuasa lagi ke Paulus Bang. begini. Masih ajaran apa Yesus Tetap yang sama. ditanyain. Tetap sama. Paulus itu Berarti dia tetap sama bekerjanya ajaran Paulus di dengan luar ajaran dari Yesus. orang Yahudi. Nggak ditanya dulu, tetap sama ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Yunani. Enggak, aku nanya Bang, tetap sama Makanya ajaran dia masuk di orang-orang yang tidak memegang ini. Pak, Tidak saya bilang gini loh ya. Yahudi. Cobalah Pak, saya bilang gini makanya. Coba ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus sesuai dengan apa yang diucapkannya. Biar tidak kemana-mana. Saya ambil satu poinnya lagi aja ya. Banyak sebenarnya di sini. Ini kan kita Bapak, kenapa Bapak justru malah tidak mau meyakini hal-hal seperti ini? Contoh begini ya, saya bilang, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu hukum di mana, Pak? Nah, hukum Taurat. Itu hukum Taurat, Oke, Bang. Nah, hukum saya Taurat. jelaskan ya. Oke, baik hukum Taurat. Nah, bagaimana Yesus menjelaskannya dari masalah di hukum sini Taurat itu penggenapannya? Penggenapannya seperti ini Bang ya. Tetapi aku berkata kepadamu di pasal Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka ada yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerukan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Kau ini apa? Kitab sendiri kau pelintir-pelintir, nggak salah itu salah. Maaf. Tidak perlu mata ganti mata. Bukan itu penjelasan Yesus. Kalau mata ganti mata, tapi Yesus menjelaskan bahwa kasihilah musuhmu. Aku telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia ajaran dan Yesus Nah. ini lebih keras. Karena Kamu tidak berani menjalankan, makanya kamu Ini kok jadi aneh gini kawan ini. Aneh mereka bagaimana? yang menganiaya kamu, bukan mata ganti mata lagi Bang. Seperti itu Bang, maksudnya hukum tidak Taurat makanya. dengan berbeda. dia menyerahkan Aduh. dirinya jadi Makanya saya bilang, Satu Bang ya. Makanya dengerin dalam dulu. Matius 22 dikatakan bahwa Kriston, dengerin. Kenapa kamu sendiri memelintir ucapan Yesus itu sendiri? Kau ini gimana sih? Saya bilang tadi, penggenapan Anda sekarang mengakui penggenapan hukum Taurat itu ada di Matius 5. Itu pertama yang harus kamu catat. Kedua, bagaimana ketika tadi yang saya sampaikan, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu jangan ke ayat 44. Apa itu? Itu nanti konteksnya. Saya bilang sekali lagi, justru lebih bagus. beda Pak. Beda. Itu mengenai, dengerin. Lah itu. Kasihilah musuhmu, berdoalah Saya bagi belum mereka yang selesai. menganiaya kamu. Wah, repot ini. Jangan goyang kali Nih. Kriston.
makanya saya bilang ini, tetapi ini kan runutannya kan ayat berikutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang-orang yang meminta, dan kepada orang janganlah menolak orang yang meminta pinjaman kepadamu. Lah itu kan terus menerus itu ucapannya, runutannya. Makanya kalau tadi Anda mengatakan di 44, itu konteksnya di ayat sebelumnya. Apa itu? Nih bunyi kata Yesus, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu di ajaran kitab para nabi dan kitab Taurat. Nabi Taurat. Nah, penggenapannya Sekali bang. lah, Kita iya makanya kenapa Anda tadi loncat ke situ, beda poin. Itu contoh saja, salah satu contoh. Intinya Bukan sama. masalah contoh saja, penggenapannya Intinya tidak sesuai. sama. Saya bilang tadi, penggenapan hukum Taurat diajarkan oleh Yesus sendiri, Anda poin-poinnya di lebih sini. Anda 100% Katolik, sudah Kristen sudah Anda ini. Ya kok kayak gitu? Diskusi. Iya bang. Gitu. Anda sudah Diskusi. tahu Oke. ya, Puji orang ini. ini salah. Saya puji Loh, dia. sekarang yang menyangkal itu siapa? Kenapa tadi Anda yang mengatakan penggenapan hukum Taurat itu dengan mati Yesus di kayu salib? Berlakunya siapa coba tadi yang bilang begitu, yang meyakini begitu? Iya, itu sebagai puncak dari semuanya itu. Upah dosa kita adalah maut. Supaya kita hidup Yesus, kekal. bayangkan, sudah ya. digenapi Bayangkan. oleh Yesus. Coba bayangkan. Yang nggak konsisten ini Seorang- siapa? Bayangkan, Yesus ini Dosa hukum Taurat sanksinya adalah maut. Dosa Halo. adalah maut, sanksinya adalah maut. Ketika kita Kacau melanggar ini. hukum Taurat, Ke situ. Aduh, Bang. Bang. Kenapa jadi Muslim yang ngajarin? dari semua ajaran Yesus itu, Anda harus ada penebusan dosa, yaitu Yesus. dari semua ajaran dia itu yang tadi dibacakan, penggenapan itu, ya puncaknya Host. yang paling itu kematian Agak host. Yesus itu. Host. Yesus orang Iya, yang tidak betul berdosa. kan, penggenapannya di situ kan. Iya, makanya benar. Kenapa kalian bilang Yesus tidak mati? Cek. Loh, nah makanya saya bilang begini Pak tadi, ini penggenapannya sudah diatur oleh Yesus di sini. Nah, banyak ayat-ayatnya. Makanya Yesus bilang Terima kasih.